Pembahasan yang terakhir adalah tidak boleh ketika proses penyembelihan kurban itu memberi upah kepada tukang jagal diambil dari binatang kurban tersebut. Upah tidak boleh diambil dari binatang kurban itu. Upah dari binatang kurban, apakah itu dagingnya, apakah itu kulitnya, apakah itu kepalanya, jika diniatkan sebagai transaksi upah. Upah itu artinya imbal jasa. Saya sudah berbuat ini, maka semestinya saya dapat itu. Itu upah. Maka dari sini tidak boleh upah kepada tukang jagal, orang yang memotong pertama maupun yang ikut terlibat di dalam proses pemotongan tulang-tulang dan daging-daging, ya. Itu sebagai upah tidak boleh diambil dari sana. Kita baca dulu hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk mengurusi hewan kurban beliau, unta beliau. Wa an yaqsima budnahu kullaha, dan Ali diperintah oleh Nabi untuk membagikan seluruh luhumaha, dagingnya, wajuludaha, kulitnya, wajilalaha, dan pelananya, ya, pakaian-pakaian yang melekat ketika dibeli, ya. Wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a, dan tidak memberikan kepada tukang jagalnya bagian dari hewan kurban itu sedikit pun, tidak boleh. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pada Haji Wada, ya, peristiwa ini pada Haji Wada, ya, beliau datang dari Yaman membawa sekian unta. Nabi berangkat dari Madinah untuk ke Mekah sebagai haji pertama sekaligus yang terakhir bagi Nabi SAW. Dibawa masing-masing bawa beberapa unta, ya, itu bagian dari kurban Nabi, unta yang beliau sembelih sebanyak 100 unta. Beliau menyembelih 63 unta, kemudian sisanya yang menyembelih adalah Ali. Kemudian Nabi mewakilkan kepada Ali, silakan sembelih dan juga silakan bagikan. 63 unta yang disembelih oleh Nabi sendiri dengan tangan beliau, itu kata para ulama juga bagian dari isyarat usia Nabi adalah 63 tahun. Dari 100 unta yang beliau kurbankan, itu beliau menyembelih 63, sisanya 37 itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah Nabi berpesan kepada Ali apa saja ketentuannya ketika membagi, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Di antara yang disebutkan dalam hadis itu adalah tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagalnya yang terlibat di situ. Kalau tukang jagal yang memotongnya Ali juga, yang lain juga terlibat memotong-motong. Nah, sebagai upah tidak boleh. Lalu bagaimana kalau memang mereka perlu diberi upah? Dalam hadis riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib menyatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan upah itu dari sisi kami. Dikasih dalam bentuk dirham atau dinar, ya, kalau sekarang rupiah, diamplopi, diberikan, itu upahnya. Diambil dari yang lain, bukan dari binatang kurban ini. Karena itu kalau panitia pengelolaan penyelenggaraan ibadah kurban, ketika menerima binatang kurban, mestinya juga yang berkurban itu punya tanggungan menyediakan upah untuk yang jaga. Jadi jangan dibebankan pada panitia, dan tidak boleh juga diambil dari daging kurban itu. Maka dia harus menyediakan upah sendiri. Begitu. Belum yang lain kalau memang diperlukan
biaya tambahan terkait dengan pemeliharaan selama proses menunggu misalkan. Yang penting dikomunikasikan dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik. Mungkin kalau seandainya kebanyakan orang-orang yang sudah bisa berkurban, dia bisa menyediakan itu. Tapi ada kalanya seorang itu sudah ngepas, dia untuk kurban itu sudah nabung berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun lalu. Sekarang batas akhir kemampuannya adalah ketika binatang kurban itu diserahkan ke panitia untuk memberikan upah, tidak ada. Maka itu bisa dimusyawarahkan. Mungkin dari pihak yang berkurban yang lain juga bisa menalangi, atau dari pihak panitia ada yang punya inisiatif baik, kita urunan, kita berikan kepada mereka untuk membantu dia menjalankan niat mulianya. Yang penting ada komunikasi yang baik, dimusyawarahkan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diharapkan. Dari sisi upah tidak boleh diambil dari situ. Tapi kalau bukan upah boleh. Bukan upah itu apa? Sedekah atau hadiah. Maka di sini menunjukkan beda niat, beda akad akan menyebabkan beda hukum. Karena itu benar kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadits innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ya. Hadis ini berlaku pada sekian puluh bab fikih. Sekian puluh bab fikih, 70 bab fikih atau bahkan lebih. Dalam masalah bersuci, dalam masalah sholat, dalam masalah menikah, dalam masalah tolak, dalam masalah peradilan, dalam masalah haji, dalam masalah zakat, dalam masalah kurban. Ya. Ketika kita memberikan daging itu kepada tukang jagal sebagai upah, upah itu adalah imbal jasa. Karena saya sudah melakukan ini, biasanya saya dapat kepala, itu upah. Karena saya sudah motong, biasanya saya dapat kulit. Di mana-mana saya dapat kulit, itu upah. Tidak boleh. Nah, ketika jadi upah tidak boleh. Dari yang lain, dari uang diamplopkan, diberikan, misalkan. Atau kalau dia tidak meminta, misalkan, dan dia fakir, kita melihat kulitnya memang alokasi yang lain sudah ada. Ini Pak, saya kasihkan untuk sedekah, sebagai sedekah. Maka di sini tidak mengapa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mengapa. Jadi sedekah boleh, hadiah boleh, upah tidak boleh diambil dari bagian kurban tersebut. Nah, ini cukup di sini insyaallah pembahasan ringkas kita, karena waktunya hanya sekitar 30-an menit. Jadi kita